Oke, mari kita buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita awali kuliah pada siang hari ini dengan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman. Mungkin teman-teman sudah menyaksikan atau mendownload video yang sudah saya upload ke YouTube. Hari ini kita akan mencoba melakukan simulasi. Jadi nanti saya akan mencoba bertanya ke partisipan, ke teman-teman semuanya dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan di video. Mungkin sebelum kita akan melakukan Q&A untuk question and answer, dari slide yang sudah saya sampaikan di video, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dimengerti, ataukah saya perlu melakukan refresh untuk per slide-nya? Monggo, mungkin ada usulan? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menyampaikan secara sekilas materi tentang dimensi berpikir dalam filsafat. Ya. Baik, secara sederhana ketika kita berbincang tentang dimensi, maka sesungguhnya kita bicara tentang ruang lingkup perbincangan. Nah, jadi filsafat itu hendak berbincang sesuatu yang komprehensif. Di karakter dari filsafat itu membahas sesuatu secara komprehensif. Nah, itu yang dikenal dalam pandangannya Pak Jujun Surya Sumantri sebagai kita berpikir dengan horizon. Horizon itu berarti kita berpikir dalam konteks mendatar. Jadi kita memperluas jangkauan berpikir kita. Sehingga katakanlah wawasan kita akan menjadi luas. Jadi kalau kita berpikir horizon, maka kita akan bisa berpikir katakanlah dalam konteks ruang. Cuma kita tidak hanya berpikir tentang Indonesia, kita berpikir tentang di luar Indonesia. Ketika kita berbincang tentang memahami fenomena sosial, tidak hanya dilihat dari aspek sosial semata, gitu, tapi juga harus lihat dari aspek-aspek yang lain. Ketika kita berbincang tentang katakanlah hubungan internasional, tidak hanya dilihat dari aspek hubungan internasional sendiri, tapi juga dilihat dari aspek-aspek yang lain. Semua nanti kita berbincang tentang refugee dalam hubungan internasional. Kita tidak bisa hanya melihat dari sejumlah konvensi-konvensi tentang refugee. Tapi perlu kita lihat bagaimana konvensi itu nanti terbentuk dan bagaimana konvensi itu ditaati. Seumpama itu berpikir horizontal. Yang kedua, menurut Pak Jujun Surya Sumantri, filsafat itu mencoba berpikir secara mendalam. Jadi ruang lingkup perbincangan kita berarti berdimensi vertikal. Jadi kalau seumpama kita bicara mendalam, maka kita bisa berbincang sesuatu yang sudah terjadi sampai sesuatu yang akan terjadi. Nah, ini yang membuat katakanlah karena Mr. Plato ataupun Pak Aristoteles ataupun Pak Kautilya, karena sebagai seorang pemikir yang sangat serius, maka gagasannya itu bisa diterima sampai hari ini. Artinya kemendalaman pemikiran seseorang sehingga kemampuan atau hasil pemikiran tersebut bisa melompati ruang dan waktu di mana dia hidup. Jadi katakanlah kalau kita bisa membuat gagasan dan gagasan kita itu masih relevan sampai 1 abad ke depan, kita menunjukkan bahwasanya kita memang sungguh-sungguh berpikir. Tapi kalau gagasan kita itu hanya relevan untuk saat ini, maka sesungguhnya ini bukan levelnya filsuf. Sehingga ketika kita berbincang tentang filsafat, maka mau tidak mau kita berbincang tentang sesuatu yang sifatnya pas, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Ya.
Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari para mahasiswa yang baik. Ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke slide kedua. Jadi kita akan berbincang tentang 3 hal. Satu, kita berbincang tentang ontologis. Kedua, nanti kita akan berbincang tentang epistemologis. Dan ketiga, kita akan berbincang tentang aksiologis. Secara sederhana, ontologis itu merupakan dimensi yang bersifat metafisika. Kita kepingin mengetahui sesuatu yang tidak hadir hari ini. Kita akan mengetahui di balik sesuatu itu ada apa. Seumpama, katakanlah dulu ada seseorang yang bertanya terkait dengan banyaknya aksi-aksi kerusuhan yang ada di Indonesia seumpama. Ada seorang wartawan yang jeli ketika mengajukan pertanyaan. Seumpama pada satu hari ada sebuah kerusuhan, ada sebuah distabilitas, ada sebuah crowd, ada sebuah katakanlah chaos, situasi ketidaktertiban dalam masyarakat. Terus hari berikutnya situasi menjadi tenang. Situasi menjadi stabil. Nah, kemudian pertanyaan dari Mr. Wartawan ini ketika bertanya kepada Bapak polisi, Bapak kira-kira berapa banyak yang sudah ditangkap? Berapa banyak yang sudah diamankan? Jadi seorang wartawan bisa berpikir kritis dengan memahami di balik sesuatu. Oh, kalau ketika kemarin itu ada sebuah keributan, kemudian hari ini keributan itu menjadi hilang, kira-kira katakanlah penyebab hilangnya itu apa? Apakah hilangnya itu karena masalah itu selesai? Ataukah hilangnya itu karena adanya intervensi dari negara? Adanya intervensi dari alat keamanan. Nanti ketika teman-teman berbincang tentang damai, itu ada namanya negative peace sama positive peace. Nah, kalau negative peace itu berasumsi situasi damai itu karena pihak-pihak yang menimbulkan konflik itu kemudian dinetralisir. Pihak-pihak yang menyebabkan konflik itu kemudian, mohon maaf, dinetralisir itu dalam bahasa operasional mungkin ditangkap, mungkin dikonfirmasi, mungkin tidak boleh bergerak dulu, biar situasi terkendali. Nah, wartawan tadi kemudian melihat fenomena peace tadi, fenomena damai tadi, dalam perspektif negatif peace. Bukan dalam perspektif positif peace. Kalau positif peace itu artinya damai itu ketika pihak-pihak yang berkonflik itu sudah dalam titik rekonsiliasi. Sudah dalam titik kompromistik. Masa satu hari langsung bisa rekonsiliatif? Ini tidak make sense. Gitu. Maka pertanyaan substantif dari wartawan tadi berbincang seperti itu. Nah, ini persis ketika katakanlah nanti ketika kita berbincang tentang Pak Newton ketika menemukan tentang yang kita sebut sebagai hukum gravitasi. Maka pertanyaannya itu justru di balik sebuah fenomena. Bukan dari fenomena itu sendiri. Jadi seumpama kenapa apel itu kok jatuh dari atas ke bawah dengan tegak lurus? Ini pertanyaan ontologis. Ini pertanyaan di balik adanya sebuah fakta. Nah, yang dari situ nanti kalau pertanyaan itu sangat ontologis, maka nanti akan bisa efeknya dalam konteks aksiologis nanti, efeknya akan sangat luar biasa. Jadi kalau ontologis maka rumusan pertanyaannya adalah banyak menggunakan kata mengapa. Jadi kepingin mencari sebab dari sesuatu itu terjadi. Sebuah pemikiran untuk menemukan gagasan baru. Iya. Sehingga seperti katakanlah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencoba
mencari tahu siapa itu Tuhan. Maka Ibrahim melakukan simulasi-simulasi, oh Tuhan itu punya karakter yang memberikan kesejukan, memberikan karakter berupa ketenangan, memberikan karakter yang mungkin kemahabesaran itu. Sehingga katakanlah Ibrahim ketika itu mencoba mengobservasi Tuhan, yang pertama kali disebut Tuhan adalah bulan, karena bulan memberikan kesejukan, ketenangan. Tapi ternyata bulan segera menghilang begitu masuk siang hari. Maka Ibrahim sempat menduga, berhipotesis, Tuhan itu adalah matahari. Nah, tapi kemudian Ibrahim menemukan bahwasanya yang disebut Tuhan adalah di balik fenomena matahari maupun bulan. Siapa yang menciptakan matahari dan bulan? Sebuah material yang luar biasa. Maka kemudian Tuhan adalah sesuatu di balik material yang luar biasa. Maka kemudian kita mengenal yang namanya Tuhan. Tuhan itu nggak bisa kemudian dalam bahasa Islam mukhalafatuhul khawadisi, tidak bisa dipersamakan dengan yang namanya makhluknya. Ya, oke, mungkin ada pertanyaan dari para sahabat saya semuanya. Ini kita berpikir tentang ontologis. Mencerna sesuatu dengan cara bertanya di balik sesuatu. Semakin kita bisa bertanya di balik sesuatu, mungkin mohon maaf kita akan bisa menjadi sangat kritis seperti Mbak Najwa Shihab. Mbak Najwa Shihab itu ketika mengajukan pertanyaan kepada yang di reportase, yang diwawancarai, itu pertanyaan yang bicara di balik sesuatu. Bukan pertanyaan yang sifatnya hanya teknikal, hanya sifatnya teknis, tetapi pertanyaan yang bisa membuat banyak para katakanlah yang diwawancarai itu harus mengeringkan dahi, berpikir keras agar bisa menjawab pertanyaan secara baik. Baik, monggo kalau ada pertanyaan. Ketika kita bicara tentang dimensi ontologis. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke dimensi yang kedua. Ini kita hanya untuk refresh dari video yang sudah saya buat. Kita masuk bicara tentang dimensi epistemologis. Jadi seorang filsuf itu akan berbincang, kalau kita sudah mengetahui struktur logiknya, jadi kalau ontologis itu akan mengetahui struktur logiknya. Kalau nanti kita berbincang tentang teori kebenaran, kita akan berbincang tentang kebenaran yang sifatnya koherensi, kebenaran yang dilihat dari basic logiknya. Jadi kalau epistemologis itu lebih berbincang kepada proses. Maka seorang Aristoteles, seorang Plato ketika berbincang tentang demokrasi, berbincang tentang policy making gitu, kemudian dia bisa membuat imajinasi tentang tata kelolanya, tentang tata kerjanya. Jadi seorang filsuf itu tidak hanya berpikir secara radikal gitu, tetapi juga bisa kemudian menata ulang apa-apa yang dipikirkan tadi untuk kemudian bisa dilaksanakan. Jadi jangan sampai kita jadi filsuf tapi filsuf yang sifatnya utopia. Filsuf yang sifatnya utopis, yang hanya diangan-angan, yang kemudian tidak bisa diimplementasikan. Jadi kalau kita mau menjadi seorang filsuf, kita punya gagasan logik yang luar biasa, tapi kita juga harus bisa mengaktualkan, mengoperasionalkan sesuatu yang sifatnya abstrak tadi menjadi sesuatu yang sifatnya eksis, menjadi sesuatu yang sifatnya real. Nah, maka kemudian dalam perbincangan ontologis menurut Pak Jujun Surya S. Sumantri, kita lebih banyak berbincang tentang mekanisme bagaimana sesuatu itu bekerja. Jadi kita lebih bertanya tentang proses bagaimana gagasan itu kemudian bisa berjalan. Maka nanti kalau kita berbincang di metode penelitian sosial, kalau teman-teman nanti bicara tentang metode penelitian sosial, terutama nanti
insya Allah kita akan ketemu di semester 2. Kita nanti akan berbincang tentang indikator. Jadi kita mulai berbincang tentang indikator. Kita akan bicara yang mengindikate, yang menunjukkan sesuatu berjalan itu apa ya. Maka Pak Newton ketika mencoba mensimulasi, itu lahirlah katakanlah nanti, oh ya, kenapa kemudian ada gravitasi, kenapa katakanlah F sama dengan M dikalikan A kok sama dengan 0 gitu. Oh, ketika katakanlah tidak melakukan usaha, ketika benda itu tidak bergerak secara horizontal. Jadi kalau kata Pak Newton, kalau kita angkat barang, kita ke atas saja itu karena S-nya tidak berubah, yang namanya perpindahan barang itu nggak ada, maka dianggap kita tidak melakukan usaha. Jadi kalau cuma kita berbincang tentang Newton. Mirip ketika katakanlah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertanya kepada Allah tentang katakanlah bagaimana ya Tuhanku engkau itu menghidupkan makhluk yang sudah mati. Antuh tial mauta. Jadi bagaimana menghidupkan makhluk yang sudah mati. Nah, maka kemudian Allah memberikan simulasi bagaimana yang namanya burung itu bisa dihidupkan oleh Allah. Di burung itu Ibrahim diminta untuk membunuh, katakanlah menyembelih burung itu, dan kemudian burung itu dipisah-pisah dari kepala, dari badan, dari kaki, diletakkan di katakanlah bukit-bukit yang berbeda. Jadi sudah dipisah-pisah semua organ dari burung itu. Kemudian diminta oleh Allah untuk memanggil itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan burung itu kembali hidup. Nah, ini kita bicara tentang epistemologi. Bagaimana cara sesuatu itu berjalan. Nah, jadi banyak pertanyaannya bicara tentang bagaimana. Jadi upaya untuk mencari metode atau teknik yang paling efisien, yang paling produktif. Nah, itu terkait dengan yang namanya epistemologis. Oke. Selanjutnya kita akan berbincang tentang aksiologis. Jadi kita berbincang tentang katakanlah kontribusi dari sebuah pemikiran. Jadi aksio itu maknanya adalah value, maknanya adalah kebernilaian. Seberapa jauh gagasan kita itu bernilai. Seberapa jauh gagasan ini akan bisa membuat hidup menjadi lebih baik. Membuat hidup jauh lebih sehat, membuat hidup jauh lebih produktif. Nah, itu pertanyaan aksiologis. Jadi kita diminta, kalau dalam pandangan agama, kita diminta untuk memikirkan sesuatu yang memang memberikan dampak, yang dampaknya adalah dampak kebaikan. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk berpikir aksiologis. Jadi semua amaliyah kita, semua pikiran kita diharapkan melakukan pemikiran-pemikiran yang produktif. Nah, maka ini lebih bertutur tentang kebermanfaatan sesuatu. Jadi fokus utama dari aksiologis adalah mencari efek samping. Jadi bagaimana yang namanya side effect itu terjadi. Apakah nanti kita bicara negatif side effect, ataukah kita bicara positif side effect. Nah, kemudian nanti kita bisa timbang, oh ya, pemikiran ini lebih banyak manfaatnya ketimbang maslahatnya. Maka kalau seperti itu, maka sebaiknya kita tinggalkan. Kalau pemikiran ini cenderung memberikan manfaat yang lebih banyak ketimbang madaratnya. Memberikan kebaikannya lebih besar ketimbang madaratnya. Maka kemudian pemikiran ini bisa dijalankan. Nanti teman-teman akan bisa berbincang tentang kaidah usul fikih. Kalau nanti teman-teman ketemu dengan saya di mata kuliah pemikiran politik Islam, nah nanti kita akan belajar tentang proses melakukan bayan atau timbangan dalam pemikiran Islam. Maka nanti kita akan berbicara tentang usul fikih. Terutama katakanlah kita berbincang, boleh tidak perang itu dilakukan? Boleh tidak aktivitas kekerasan itu dilakukan?
Karena pada hukum asal dari kekerasan dalam pandangan agama adalah diharamkan. Tindakan kekerasan itu diharamkan. Tetapi pada situasi tertentu boleh tidak kekerasan itu dilakukan, seumpama. Mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, bahasa sehari-hari kita bercerita tentang hukum melakukan tindakan operasi. Melakukan tindakan pembedahan, boleh tidak pembedahan itu? Kalau secara hukum asal, pembedahan itu adalah proses untuk menumpahkan darah. Proses untuk merusak tubuh kita. Hukum asalnya adalah haram. Tetapi para ulama kemudian memberikan izin bahwasanya operasi itu boleh dilakukan. Karena ada kaidah yang disusun oleh para ulama, darul mafsadah muqaddama ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan. Loh, bagaimana nalarnya, Pak? Seumpama saya pernah mengalami kecelakaan di jalan, kemudian tangan saya patah. Begitu tangan saya patah, dokter memberikan opsi, tangan saya akan bisa pulih, fungsinya akan bisa normal kembali, kalau saya melakukan operasi terhadap tulang saya yang patah. Dokter kemudian menyampaikan sejumlah risiko-risiko dari operasi. Untuk kemudian nanti kalau saya bersedia, saya akan menandatangani yang namanya informed consent. Surat kesediaan dilakukan tindakan-tindakan medis. Kemudian saya menimbang dan memikirkannya, kemudian saya menggunakan kaidah usul fikih, tidak apa-apa, oke, meskipun ini merusak tubuh saya, nanti tubuh saya akan ada bekas operasi, akan ada sayatan, akan mengurangi estetika dari tubuh saya, tetapi katakanlah ini akan bermanfaat bagi kami. Oke, monggo Mbak, ada Mbak Raisa tadi mau konfirmasi, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, baik, kalau nggak ada. Baik. Ini kita langsung masuk lagi. Nah, saya akan mengajak teman-teman nanti untuk waktu setengah jam ke depan, kita akan bicara tentang aplikasi berpikir filsafat dalam hubungan internasional. Ini saya kasih contoh, seumpama kita berbincang tentang globalisasi. Jadi gagasan globalisasi itu munculnya kapan ya, seumpama itu. Maka pertanyaan ontologisnya itu, kita akan melacak kondisi sosial yang muncul pada hari itu. Isu yang paling dominan. Nah, maka kemudian dalam bahasa saya, ketika kita melacak globalisasi, kita harus menemukan fakta yang berlawanan secara diametral, secara ekstrim dengan yang namanya global. Jadi lawan kata global, maka kita akan menemukan kata lokal. Jadi kita menunjukkan bahwasanya adanya kejumutan lokal. Adanya ketidakproduktifan dari dominasi gagasan yang sifatnya lokalisme. Kita seperti katak dalam tempurung, seumpama seperti itu. Sehingga orang, kalau kita seperti ini, kita nggak berpikir think to global, katakanlah think globally, act locally, seumpama ini ada jargon seperti itu. Kita berpikir secara global, tapi juga tetap melandaskan kepada situasi-situasi lokal. Jadi, opposite word dari global, kita akan bercerita tentang lokalisme. Jadi, untuk bicara pertanyaan ontologi, kenapa globalisasi muncul? Maka kita akan mendapatkan substantive word-nya, kita akan mendapatkan relevant word-nya dari kata lokalisme. Kenapa ya globalisasi muncul? Loh, ini karena adanya lokalisme yang tidak produktif, seumpama seperti itu. Pendek katanya seperti itu. Nah, kemudian dalam konteks epistemologis, karena hari ini seumpama kita bercerita tentang lokalisme, sehingga kemudian kita tinggal di Indonesia, kita nggak pernah bisa pergi ke luar negeri, kemudian
kita hanya tahu tentang kabupaten kita, provinsi kita nggak pernah tahu tentang di luar negeri kebutuhannya apa saja, kita nggak pernah tahu gitu. Maka ketika pertanyaan epistemologisnya, bagaimana cara kita bisa berinteraksi secara global gitu. Maka kita lebih bercerita bagaimana ya saya yang tinggal di satu kabupaten terpencil di Indonesia, yang mungkin daerah saya nggak pernah bisa dideteksi oleh Google Maps, umpama, tetapi saya tetap bisa berkomunikasi dengan sahabat saya yang ada di UK, seumpama. Nah, kalau zaman dulu sebelum ada teknologi, oh ya, saya menggunakan telepati. Saya menggunakan indera keenam, seumpama. Tapi dalam konteks filsafat, ini menjadi sulit diverifikasi, sulit dipraktekkan, sulit direplikasi, sulit dijalankan oleh orang lain, seumpama. Nah, itu pertanyaan epistemologis. Maka cari mekanisme-mekanisme yang lebih rasional. Oh ya, bagaimana ya menjalankan globalisasi? Oke, kalau begitu kita membuat interkoneksi. Dengan cara apa? Dulu ada namanya revolusi industri 2.0. Nah, muncul yang namanya jaringan telepon kabel. Waduh, tapi kalau berbincang ke luar negeri gimana? Nah, muncul revolusi berikutnya, telepon itu sudah menggunakan non-kabel. Sehingga sudah menggunakan satelit. Itu revolusi generasi ketiga. Sampai hari ini kemudian untuk berkomunikasi tidak lagi menggunakan jaringan telepon ataupun satelit, kita sudah menggunakan via yang non broadband, kita sudah menggunakan internet seumpama. Itu mekanisme bagaimana globalisasi bisa dijalankan. Oh, dalam hubungan internasional bagaimana, Pak? Oh ya, globalisasi itu terkait dengan lalu lintas orang. Bagaimana orang itu bisa keluar masuk secara lebih bebas? Oh, kalau begitu, kalau kita berbincang globalisasi, kita akan berbincang tentang pemberian akses yang lebih luas kepada orang di luar daerah tersebut untuk masuk ke daerah tersebut. Nah, muncul kalau teman-teman nanti berbincang tentang globalisasi, ada namanya, oke, satu negara itu memberikan akses kepada orang di luar negaranya untuk mendapatkan yang namanya free visa. Jadi memberikan bebas visa sehingga kita bisa masuk ke negara tersebut tanpa melakukan proses perizinan terlebih dahulu. Negara-negara yang bergabung di sebuah organisasi, katakanlah kalau di Asia Tenggara ada namanya ASEAN, sesama negara ASEAN itu ada kesepakatan bersama untuk free visa, tapi hanya untuk one month. Tapi hanya untuk kebutuhan katakanlah turis. Kebutuhan hanya untuk kebutuhan non-komersial. Tapi hanya untuk one month. Di Uni Eropa itu sampai dibuat lebih dari itu. Jadi kalau teman-teman pergi ke Uni Eropa, ke negara-negara di Uni Eropa, begitu masuk ke satu negara Uni Eropa, maka teman-teman bisa masuk ke semua negara di Eropa tanpa ngurus visa. Saya ketika itu pergi ke, katakanlah, ke Spanyol untuk urusan konferensi, maka saya bisa berkeliling ke Eropa dengan cara lebih sederhana. Ya, oke. Itu yang pertama, dan aksiologis nanti kita akan berbincang tentang kebermanfaatannya. Baik, saya meminta teman-teman untuk ada yang bisa menjawab tentang katakanlah sejumlah pertanyaan yang saya tawarkan di sini. Ada militerisme, ada feminisme, dan modernisme. Mungkin saya akan minta kepada Mbak Vidya untuk bertanya, untuk menjawab. Kami persilakan Mbak Vidya Syahbani Putri Rahman. Bagaimana ontologi dari militerisme? Dipersilakan, Mbak. Halo? Apakah bisa diakses? Atau Mas Lintang atau Mbak Lintang Ardia? Monggo, dipersilakan. Halo, bisa diakses suara saya?
Oke, kalau enggak, saya coba tanya ke Mas Rizal Rahman. Halo, Mas Afrizal. Halo, Pak. Ya, bisa Ya. dibantu, Mas, tentang ontologi dari militerisme kira-kira. Maksudnya gimana ya, Pak, ini, Pak? Mungkin pertanyaannya, kenapa perlu adanya militerisme? Kenapa militer itu harus bertindak seumpamanya? Kenapa militer itu harus memegang tampuk kekuasaan? Mungkin militer itu mempunyai kedudukan khusus, Pak. Oke. Iya, kayak gitu. Habis itu juga bisa mengendalikan politik dan Oke. pemerintahan gitu. Berarti Saya seumpama katakanlah kayak aktor mohon sentral maaf, gitu. di Burma itu kan negara yang militeristik, ya. Yang Ya. berkuasa itu adalah militer. Mungkin kayak di Indonesia di era Orde Baru. Kenapa militerisme ketika itu menjadi didambakan oleh masyarakat? Kenapa bisa diterima oleh masyarakat? Tadi sudah sempat ada gagasan menarik. Kenapa kira-kira hari ini dalam konteks negara demokrasi militer itu tidak bisa diterima? Tapi di sejumlah negara-negara fasisme, katakanlah negara-negara berbasis militer, justru mengatakan militer itu sangat penting. Oke, kalau kita bicara ontologisnya, kita bercerita tentang kekacauan sipil. Jadi ontologis tentang pentingnya militerisme itu karena ada namanya kekacauan sipil. Kenapa militer melakukan kudeta? Nah, itu biasanya diawali oleh adanya kekacauan masyarakat sipil. Sehingga militer kemudian mengambil alih masyarakat. Oke, baik. Kalau feminisme, ontologisnya apa kira-kira? Mungkin yang perempuan, Mbak Aprilia Trirejeki bisa membantu? Kenapa feminisme itu penting untuk diartikulasikan, untuk dimunculkan gitu? Ada peristiwa apa kira-kira? Iya Pak, maaf Pak, tadi saya nggak dengerin Bapak ngomong apa dengan jelas, soalnya sinyalnya nge-lag Pak. Oh, ngaten, GG. Iya, Mungkin maaf Pak. secara sederhana, opposite word dari feminisme apa, Mbak? Kira-kira. Lawan kata dari feminis. Feminisme. Lawan kata dari feminim, maka kita bicara Maskulin. Maskulin, betul. Nah, berarti tadi kita bercerita adanya dominasi laki-laki. Dalam semua unsur itu yang dominan laki-laki sehingga merugikan kepentingan perempuan seumpama. Dalam konteks agama, kelompok feminis ini mengkritik agama dengan sangat keras karena Tuhan-Tuhan agama itu semua beratribut laki-laki gitu. Para nabi-nabinya juga laki-laki. Para katakanlah penafsir dari kitab suci juga laki-laki dan teman-temannya. Itu ontologi dari feminisme. Ketika kita bicara feminisme, maka kita ontologisnya kita berbincang tentang katakanlah di balik itu ada fakta apa. Baik, yang terakhir kita akan bicara tentang modernisme. Saya coba tanya ke Mas Fauzi Hernandi. Kita masih punya waktu 5 menit ke depan ini. Sudah ya, ada Pak. remaining. Monggo Mas, bisa Pertanyaannya apa, Pak? Ontologi dari modernisme. Berarti tradisional. Bagus. Bagaimana gejala tradisional itu? Tradisional itu menguntungkan atau produktif atau tidak? Tradisional itu kan anggapannya tuh kayak udah ketinggalan zaman gitu, Pak. Iya. Ontologis itu kan hakikat sesuatu. Betul, betul. Modernisme ini kan lawan katanya tradisional, modern. Oke. Dikarenakan tradisional ini tidak banyak menguntungkan buat suatu mungkin kelompok atau negara, jadi ada kata modern yang artinya mungkin lebih maju. Oke. Bagus sekali. Nah, ini saya minta nanti teman-teman bisa
melacak lebih jauh, nanti bisa diskusi di forum, di My Class, untuk bicara tentang epistemologis dan aksiologisnya. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah bagus. Yang terakhir tadi sudah sangat bagus, sudah runtut, mulai bisa bercerita. Oh, ada namanya fenomena tradisionalisme yang sangat kuat, yang justru itu membuat situasi di masyarakat tidak produktif, tidak kompetitif, sehingga perlu wawasan yang lebih terbuka. Kalau nanti kita bicara modern, nanti ada penulis Alex Inkeles, itu bicara tentang modern man, manusia modern. Nah, karakter manusia modern adalah manusia yang menggunakan akal pikir secara proporsional. Jadi membuat sebuah kebijakan yang berdasarkan katakanlah rasionalitas berpikir yang jelas. Tidak hanya menggunakan prasangka, tidak hanya menggunakan praduga. Baik, demikian dari kami. Mohon maaf, ini karena Zoom-nya bukan yang profesional Zoom. Jadi saya menggunakan yang Zoom, tapi sudah digunakan oleh mitra saya. Nanti kita akan bertemu pada nanti malam untuk kuis. Kami persilakan teman-teman untuk presensi attendance-nya di My Class, baik untuk kuis yang nanti malam maupun presensi kelas yang jam hari ini. Sudah saya setting mulai pukul 11 sampai jam 17. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.